Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kiai Haji Muhammad Hasyim Asy'ari lahir pada tanggal 14 Februari 1871, Jombang, Jawa Timur, Indonesia, dan wafat pada tanggal 25 Juni 1947 di Jombang, Jawa Timur, Indonesia. Beliau adalah seorang ulama, pahlawan nasional, serta pendiri sekaligus rais akbar atau pimpinan tertinggi pertama organisasi massa Islam, yakni Nahdlatul Ulama. Beliau memiliki julukan Hadratus Syekh yang artinya Maha Guru dan telah menghafal kutubul sittah atau 6 kitab hadis. Serta beliau pun telah memiliki gelar Syekhul Al-Masyayikh yang artinya gurunya para guru. Beliau merupakan putra dari pasangan Kiai Haji Asy'ari dengan Nyai Halimah. Dilahirkan di Desa Gedang, Jombang, Jawa Timur, dan memiliki seorang anak bernama Kiai Haji Wahid Hasyim yang juga merupakan salah satu pahlawan nasional perumus Piagam Jakarta, serta cucunya yang bernama Kiai Haji Abdurrahman Wahid yang merupakan Presiden Republik Indonesia yang keempat. Ayahnya adalah seorang ulama besar dan ibunya merupakan keturunan dari Sunan Giri. Pendidikan agama menjadi prioritas utama dalam keluarganya. Selain itu, jiwa kepemimpinan beliau telah tertanam sejak beliau kecil hingga akhir hayat. Dalam bidang pendidikan, Kiai Haji Hasyim Asy'ari dikenal memiliki sikap keinginan yang sangat kuat untuk mendapatkan ilmu seluas-luasnya. Di usia remaja, beliau pun melanjutkan pendidikannya di berbagai pondok pesantren ternama yang ada di Jawa. Kemudian, di usia yang ke-21 tahun, Kiai Haji Hasyim Asy'ari melanjutkan pendidikannya di kota Mekah untuk memperdalami ilmu hadis, ilmu tafsir, dan juga ilmu fikih. Di sana, beliau berguru dengan para ulama besar, termasuk Syekh Ahmad Khatib Al-Minaqabari. Sekembalinya beliau dari Mekah, beliau pun mendirikan pondok pesantren Tebu Ireng pada tahun 1899. Ketika itu, banyak pihak yang tidak setuju, bahkan tidak sedikit yang mencibir dan menertawakannya. Alasannya, karena tempat tersebut tidak cocok untuk dijadikan sebagai tempat berdirinya pondok pesantren, karena tempatnya yang jauh dari kota Jombang dan merupakan tempat yang sangat tidak aman. Meskipun demikian, berkat kegigihan Kiai Haji Hasyim Asy'ari, pondok pesantren tersebut dapat berkembang pesat dan menjadi salah satu pusat pendidikan agama terbesar di Indonesia. Pada tahun 1926, Kiai Haji Hasyim Asy'ari mendirikan organisasi Nahdlatul Ulama bersama para ulama besar lainnya. NU berpegang teguh pada paham Ahlussunnah wal Jamaah dan memperjuangkan Islam yang modern, toleran, dan menghormati tradisi lokal. 5 tahun kemudian, kiprah Nahdlatul Ulama tidak hanya terbatas pada bidang keagamaan dan kemasyarakatan secara tradisional, tetapi sudah mulai merambah ke bidang pendidikan dan juga perekonomian. Selain itu, Kiai Haji Hasyim Asy'ari juga berusaha dalam usaha kemerdekaan Republik Indonesia. Pada masa pemerintahan kolonial Jepang, Kiai Haji Hasyim Asy'ari menolak segala bentuk niponisasi. Sikapnya yang keras tersebut menyebabkan beliau ditangkap kemudian dipenjarakan oleh Jepang selama 4 bulan. Kemudian pada masa pemerintahan kolonial Belanda, Kiai Haji Hasyim Asy'ari dikenal memiliki sikap yang kurang manis terhadap pihak Belanda. Akibatnya, pondok pesantrennya terus diawasi oleh pihak Belanda. Kemudian, pada saat perjuangan fisik melawan penjajahan, Kiai Haji Hasyim Asy'ari mengeluarkan fatwa jihad pada tanggal 22 Oktober 1945 yang kini diperingati sebagai Hari Pesantren Nasional. Fatwa tersebut menyerukan supaya umat Islam melawan penjajahan, khususnya kolonial Belanda yang hendak kembali menguasai Indonesia pasca proklamasi kemerdekaan Indonesia. Kiai Haji Hasyim Asy'ari wafat pada tanggal 25 Juli 1947, namun warisannya masih tetap hidup melalui peran besar NU dalam bidang kehidupan sosial, keagamaan, dan politik Indonesia hingga saat ini. Pesantren Tebu Ireng yang didirikan oleh beliau masih berkembang menjadi salah satu pusat pendidikan agama terkemuka di Indonesia.
dan organisasi Nahdlatul Ulama yang diberikan oleh beliau telah berkembang menjadi salah satu organisasi massa Islam terbesar di Indonesia. Begitu pula perjuangan beliau dalam bidang politik yang diteruskan oleh para penerusnya, entah itu melalui peran Masyumi, NU, P3, PKNU maupun PKB. Sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.